Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Gereja Baptis Banyumanik yang setia dalam doa pagi bersama-sama di hari ini Sabtu 25 September 2021. Sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, yang pastinya membawa kebahagiaan dalam menjalani hidup ini. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Tawarik pasal 20, firman Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami boleh bersama berkumpul, walaupun dalam situasi pandemi masih berkumpul di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah umat Tuhan, dan Engkau berkenan melihat setiap anak-anak-Mu yang dengan penuh iman menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk dekat kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti, serta dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah mengalami yang namanya takut? Rasanya ketika kita sebagai manusia tidak bisa berpikir, atau maksud saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ataupun kejadian-kejadian yang sudah kita lewati memungkinkan akan terjadi sesuatu yang lebih lagi di masa yang akan datang. Seringkali kita menjadi takut, gelisah, galau, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saat musuh bersekutu dan kekuatan besar siap menyerbu, biasanya rasa takut akan muncul, dan hal itu menjadi hal yang wajar. Ketakutan Yosafat seperti dalam teks yang kita baca pada hari ini membawa Yosafat datang kepada Tuhan. Karya ajaib Tuhan mengubah Yosafat yang takut menjadi Yosafat yang penuh dengan sukacita karena ia bersama dengan Tuhan. Kalau dalam doa tadi saya mengatakan bahwa kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita, yang pasti damai dan sukacita ini mendatangkan kebahagiaan, karena bersama dengan Tuhan itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah yang dialami oleh Yosafat tak kala dia takut datang kepada Tuhan. Ketakutan diganti dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kekuatan perang dari Yosafat yang semakin besar mendorong bangsa Moab bersekutu dengan bangsa Amon. Ditambah lagi pasukan orang Meunim yang menyerang kerajaannya. Armada perang musuh yang besar itu yang menggentarkan hati Raja Yosafat. Tertulis di dalam ayat yang kedua. Rasa takut membuat Yosafat memerintahkan seluruh bangsa mencari pertolongan Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa bersama-sama. Yahaziel, seorang penyanyi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dan menyerukan bahwa Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Yosafat memimpin pasukannya ke medan perang, namun barisan depan bukanlah pasukan berkuda, pemanah, ataupun pasukan dengan tombak. Apa yang terjadi? Pasukan yang berada di depan justru mereka adalah kaum Lewi yang menyanyikan puji-pujian. Saya meyakini apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat memungkinkan ia melihat leluhurnya Daud ataupun Sulaiman atau Salomo. Bahkan mungkin melihat ketika pasukan Yosua bisa meruntuhkan kota Yeriko dengan puji-pujian. Diawali ketakutan, namun ketika mereka dekat dengan Tuhan digantikan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara,
nyanyian syukur dan puji-pujian yang nyaring disuarakan oleh kaum Lewi pada saat mereka menghadapi musuh. Tuhan menghadang musuh. Apa yang terjadi? Terjadi kekacauan luar biasa. Musuh malah saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu dikatakan ayat yang ke-22 sampai 24. Mereka bernyanyi, khususnya kaum Lewi yang berada di depan, memuji Tuhan. Tuhan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Justru musuh mengalami kekacauan yang terjadi, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Musuh sudah kalah. Yosafat tampil sebagai pemenang dengan diiringi sukacita dalam nyanyian pujian. Pujian adalah cara berdoa yang paling efektif. Sekali lagi, pujian kepada Tuhan dalam bentuk nyanyi-nyanyian ataupun pujian doksologi yang lainnya adalah cara berdoa yang paling efektif. Nyanyian syukur dan pujian mengajak umat mengarahkan diri kepada Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan mengubah rasa takut menjadi keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai umatnya. Keberanian dan ketaatan Yosafat maju berperang menjadi sarana karya Tuhan yang mengalahkan musuh dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan medan perang yang dilakukan oleh Yosafat dan pasukan tempurnya, pasukan perangnya, kemudian tempat itu dinamai lembah pujian. Bapak Ibu bisa membaca ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel dan menjadikan kerajaan negeri lain dihinggapi perasaan yang takut. Sebelumnya mereka begitu berani melawan bangsa Israel, sementara Yosafat dan bangsa Israel mengalami ketakutan. Tetapi mujizat Tuhan luar biasa ketika Yosafat datang kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan, membuat strategi untuk kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi, justru berbalik. Yosafat dan pasukan menjadi tidak gentar, sebaliknya musuh Israel menjadi gentar dan memiliki perasaan takut. Takut akan ancaman musuh atau karena beban persoalan hidup yang memungkinkan terjadi dalam kehidupan kita masa kini semestinya mendorong kita. Mendorong untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita posisi rendah dan Tuhan tinggi di atas segala-galanya. Sehingga ketika kita menghadapi ancaman ataupun persoalan hidup yang belum terselesaikan, baiklah kita datang pada Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan tulus. Maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang melebihi kuasa apapun. Karena itu kita mau menyandarkan hidup kita hanya kepadanya. Hasil dari semua yang terjadi ketika kita berserah, berharap, dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati dengan cara-cara yang ajaib menurut waktu dan kehendak Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita hidup dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi takut lagi menghadapi persoalan ataupun tantangan hidup, karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang pernah menjadi manusia, sehingga dia tahu persis keadaan manusia. Apalagi manusia tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri selain daripada pertolongan Tuhan saja. Takut adalah tanda tidak percaya. Karena itu, mengapa kita harus takut? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Biarlah Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.